Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang modul 2 yaitu Ether Channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 3 dari Cisco CCNA 203.142 yaitu Static Routing. Materi yang akan dibahas pada static routing di sini yaitu yang pertama ada konsep routing, yang kedua adalah setup topologi dua router, yang ketiga, konfigurasi static routing 2 router. Yang keempat, setup topologi 3 router. Yang kelima, konfigurasi static routing 3 router. Yang keenam, setup topologi VLAN. Dan yang terakhir adalah konfigurasi static routing VLAN. Sebelum ke konsep routing, pertama-tama saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan router yang 2811. Lalu di sini kita menambahkan dua PC, satu, dua, lalu kita hubungkan dari PC1 ke router, dari router ke sini. Agar mudah, kita ganti namanya terlebih dahulu, ini PC2, ini jadi PC1. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu routing. Nah, routing adalah menghubungkan dua network yang berbeda, dan untuk menghubungkan network yang berbeda kita memerlukan yang namanya router. Nah, router di sini berfungsi untuk menghubungkan network yang berbeda. Oke, di sini pada PC1 saya akan menggunakan IP 10.10.10.10/24. Pada PC2 saya akan menggunakan IP 20.20.20.20/24. Oke, setelah itu kita konfigurasikan IP ini ke dalam PC-nya. Oke, dan di sini kita akan menggunakan 10.10. Oke, setelah itu kita konfigurasikan IP ke dalam PC-nya 10.10.10.10 dengan subnet mask 255.255.255.0. Di sini kita akan menggunakan gateway. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan network yang berbeda, router menggunakan harus untuk router dapat berkomunikasi dengan network yang berbeda, kita memerlukan namanya gateway. Di sini untuk gateway pada FA00 adalah 10.10.10.1 dan pada FA01 yaitu 20.20.1. Oke. Lalu kita masukkan di sini 10.10.10.1. Oke, lalu kita konfigurasikan ke sini 20.20.20.20. Ini subnet max-nya 255.255.0. Gateway-nya 20.20.20.1. Oke. Selanjutnya kita konfigurasikan untuk gateway-nya. Nah, sebelum itu kita pertama-tama kita aktifkan dulu interface-nya, interface FA00 dan FA01 agar menyala, yaitu kita masuk ke mode global configuration. Di sini kita langsung aja interface range FA0/0 sampai 1, 0 shutdown. Oke, di sini sudah menyala ya. Di sini kita masuk ke interface FA00-nya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Selanjutnya kita masuk ke interface FA01, yaitu kita masukkan IP address-nya 20.20.20.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke. Setelah kita selesai mengkonfigurasikan di sini, lalu kita coba melakukan uji ping antar networknya. Di sini pada PC1 kita masuk ke command prompt, lalu kita coba ping 20.20.20.20. Oke, coba kita. Nah, biasanya awal-awal itu biasanya suka gagal ya. Coba kita lihat request timeout. Oke, di sini
paket terkirim 4 dan masih gagal satu. Coba kita coba lagi. Ping 20 20 20 20. Oke. Di sini ping yang kita kirimkan dari PC1 ke PC2 itu sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep routing. Di sini ada PC1 dan PC2. PC1 akan mengeping ke PC2, maka PC1 bertanya terlebih dahulu ke router dengan, "Woi router, apakah kamu tahu tentang IP 20.20.20.20?" Lalu router menjawab dengan tabel routing, yaitu seperti ini. Show the IP route. Di sini 10.10.024 itu adalah di Ethernet 00 karena kita sudah mengkonfigurasikan 10.10.10 itu ke FA010 dan 20.20.0/24 itu kita untuk fast Ethernet 01 karena kita sudah konfigurasikan untuk FA01. Nah, kembali lagi ke pertanyaan ini awal, yaitu PC1 ingin ping ke PC2, lalu PC1 bertanya ke router. Nah, "Woi router, apakah kamu tahu IP 20.20.20?" Nah, IP 20.20.20 itu berada di fast Ethernet 01. Nah, lalu router mengirimkan paketnya itu ke PC2 di sini. Nah, lalu PC2 itu mereply bahwa ke router, "Woi router, apakah kamu tahu IP 10.10.10/24?" Nah, lalu router menjawab 10.10.10/24 itu ada di FA0/0. Nah, maka dari router mengirimkan paket ke PC1 dan seterusnya, baik berupa ping atau paket ICMP atau juga paket ARP. Pada tabel routing, di sini ada huruf C dan L. Nah, C itu sebagai connected dan L itu sebagai lokal. Dan itulah tentang konsep routing. Kali ini saya akan lakukan setup topologi dua router. Di sini kita akan pilih router yang 2911. Oke, yang ini kita pasangkan dua. Lalu kita tambahkan PC 1, 2. Lalu kita hubungkan dari PC ini ke sini. Oke, dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Oke. Setelah itu kita tuliskan masing-masing IP-nya di sini pada PC1 yaitu 192.168.1.10/24. Pada PC2 192.168.2.10/24. Lalu untuk gateway-nya di sini adalah 192.168.1.1. Di sini gateway-nya 192.168.2.1. Lalu berbeda dengan tadi, yang berbeda dengan yang tadi, di sini kita pada gig 01 dan gig 02 harus diisikan IP juga. Di sini IP-nya itu 10.10.10.1/24. Lalu di sini IP-nya adalah 10.10.10.2/24. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk konfigurasikan IP-nya. Pertama-tama kita hidupkan terlebih dahulu interface-nya. Di sini kita masuk ke mode global configuration, kita masukkan perintah interface range G0/0 sampai 1, no shutdown. Oke, setelah itu coba kita lihat do show IP interface brief. Oke, di sini pada gig 00 itu sudah up dan gig 01 itu masih down ya karena pada router 2-nya itu masih mati ya. Coba kita konfigurasikan IP untuk interface G0/0, yaitu IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.255.0. Oke, lalu kita lanjut untuk interface G0/1 yaitu dengan IP address 10.10.10.1 dengan subnet max 255.255.255.0.
Oke, setelah itu coba kita lihat do show IP root. Oke, di sini untuk connected-nya itu 192.168.1.1 itu untuk yang ini. Dan untuk pada interface 0 G0/1 itu belum ada karena belum diaktifkan. Lalu kita konfigurasikan IP pada PC 1. Di sini kita masuk 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.0 gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kita lanjutkan untuk di command line di router kedua. Kita masuk ke mode global configuration, kita aktifkan terlebih dahulu enable const, lalu interface range G0/0 sampai 1, no shutdown, no shutdown. Oke, setelah itu di sini yang tadinya mati sekarang jadi menyala ya. Lalu kita lanjutkan konfigurasi untuk interface G0/0. Lalu di sini kita masukkan IP address 10.10.10.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Lanjut untuk ke interface G0/1 yaitu IP address 192.168.2.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, setelah itu coba kita lihat untuk do show IP root. Oke, di sini untuk yang connected di gig 0/0 yaitu adalah 10.10.0. Pada gig G0/1 yaitu 192.168.2.0. Lalu untuk yang ini coba kita lihat lagi do show IP root. Oke, di sini untuk 10.10 untuk gigabit Ethernet 0/1 dan 192.168.1.0 untuk G0/0. Dan itulah setup topologi dua router. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi static routing dua router. Oke, sebelum itu kita melakukan uji ping terlebih dahulu. Kita ping pada PC 2 yaitu 192.168.2.10. Oke, di sini destination-nya itu adalah host unreachable. Oleh karena itu, karena source-nya pada PC 1 yaitu 192.168.1.10 serta sedangkan destination-nya yaitu 192.168.2.10. Oke. Nah, kenapa tadi host unreachable kita teliti? Karena destination-nya ini itu tidak ada di data label routingnya. Coba kita lihat enable const I do show IP root. Oke, nah coba kita lihat di sini untuk destination-nya di sini pada interface G0/1 yaitu tidak ada untuk 2.10 yang ada hanya 1.0, baik 2.10 atau 2.0 di sini tidak ada. Lalu coba kita cek di sini untuk source-nya adalah 192.168.2.10 sedangkan destination-nya adalah 192.168.1.10. Oke, lalu coba kita cek terlebih dahulu. Di sini kita ke command line, lalu coba kita cek do show IP root. Oke, kita lihat apakah 1.0 ada di sini, tidak ada, yang ada hanya 2.0 pada G0/1. Oleh karena itu, di sini kita memerlukan yang namanya static routing. Kita memerlukan yang namanya static routing.
Apa itu static routing? Static routing adalah memberitahu router bahwa paket 2.0 ini untuk melewat mana saja, baik jika PC 1 memberitahu router 1 atau PC 2 memberitahu router 2. Oke, kita lanjutkan konfigurasinya. Oke, kita lakukan konfigurasinya. Di sini kita masukkan perintah IP root. Nah, di sini kita masukkan untuk destination-nya yaitu 192.168.2.0. Nah, di sini kita itu harus menggunakan networknya ya. Lalu dengan subnet max 255.255.0. Lalu kita ketikkan juga tujuannya yaitu 10.10.10.2. Oke. Setelah itu kita coba do show IP root. Nah, di sini S yaitu static di sini bahwa 192.168.2.0 yaitu melewati 10.10.2. Lalu kita oke, pada router 2 di sini kita masukkan perintah IP root 192.168.1.0 dengan subnet max 255.255.255.0 yaitu dengan tujuan 10.10.2 10.10.1. Oke. Lalu do show IP root. Oke, di sini S sebagai statik karena kita melakukan konfigurasi static routing yaitu 192.168.1.0 dengan melalui jalur 10.10.10.1. Lalu coba kita lakukan pengujian ping. Coba ping 192.168.2.10. Oke, di sini langsung TTL ya. Karena berarti di sini paketnya itu sudah terkirim, berarti berhasil. Coba kita lakukan juga pada yang di sini. Ping 192.168.1.10. Oke, di sini itu berhasil ya. Dan itu tentang konfigurasi static routing. Apabila static routingnya itu dihilangkan, coba kita hilangkan no IP root 192.168.2.0, lalu ketikkan subnet max-nya 255.255.255.0, lalu dengan tujuan 10.10.10.2. Oke, lalu kita do show IP root. Oke, di sini yang tadinya statiknya ada sekarang jadi hilang ya. Karena kita tadi sudah menghilangkan no IP root-nya. Coba kita lakukan juga di sini. No IP root 192.168.0.255.255.255.0. Lalu dengan tujuan 10.10.10.1. Oke, do show IP root. Oke, di sini untuk tabel root untuk yang statik yang tadi sudah hilang ya. Lalu kita coba ping 192.168.1 coba kita coba ping 19 lalu kita coba ping 192.168.2.10. Oke, di sini kembali jadi seperti awal yaitu destination host unreachable. Dan itulah gunanya static routing dalam topologi seperti ini agar PC 1 dan PC 2 ini dapat berkomunikasi. Dan itulah pentingnya static routing untuk memberitahu router untuk PC ini untuk melewati jalur mana saja untuk dapat berkomunikasi dengan PC 2 ini. Dan itulah tentang konfigurasi static routing 2 router. Selanjutnya saya akan melakukan setup topologi 3 router. Di sini saya akan menambahkan routernya satu lagi, yaitu yang sama, yang 911. Oke. Setelah itu kita tambahkan PC-nya yaitu satu lagi. Lalu kita hubungkan dari sini ke sini. Oke, lalu dari sini ke sini. Lalu kita setting IP-nya. Cok di sini
192.168.3.1 lalu untuk IP di bawahnya yaitu 192.168.3.10/24. Lalu untuk IP yang di atasnya kita gunakan 20.20.20.1/24. Untuk yang di sini juga sama 20.20.20.22/24. Oke. Setelah itu kita setting pertama, kita setting di router yang kedua, enable conft interface G0/2 ini kita aktifkan terlebih dahulu ya, no shutdown. Setelah itu kita masukkan perintah IP address 20.20.20.1/20. Setelah itu kita masukkan perintah IP address 20.20.20.1 dengan subnet max 255.255.255.255.0. Oke, sudah. Lalu kita ke router. Oke, routernya agar lebih mudah di sini kita ganti namanya jadi router 3. Sedangkan yang ini jadi PC 3. Oke. Lalu lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini no, lalu kita enable const interface range fa 0 slash lalu kita interface range G 0/0 sampai 1, lalu kita no shutdown, lalu kita masuk ke interface G 0/0, kita masukkan IP-nya yaitu IP add 20.20.20.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Lanjut kita ke interface G 0/1, lalu kita masukkan IP address 192.168.3.1 dengan subnet max 255.255.255.1. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan IP ke PC-nya 192.168.3.10. Subnet max-nya sudah benar ya, gateway-nya 192.168.3.1. Oke, lalu kita tambahkan source-nya di sini. Source-nya adalah 3, lalu destination-nya 192.168.2.10. Jadi destination-nya di sini ada 2 ya. Oke, sudah. Dan itulah tentang setup topologi 3 routernya. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi static routing pada 3 routernya. Di sini source-nya yaitu adalah 192.168.3.10 dan destination-nya ada 192.168.1.10 pada PC1 dan 192.168.2.10 pada PC2. Jadi PC3 ini akan kita buat berkomunikasi dengan PC1 dan PC2. Pertama-tama kita setting terlebih dahulu pada router 3 di sini. Enable conft, lalu kita masukkan perintah IP root. Kita untuk yang PC1 dulu yaitu 192.168.1.0, 255.255.255.0 melewati jalur ini 20.20.20.1. Oke, 20.20.20.1. Oke, lanjut kita untuk PC kedua ya, 192.168.2.0, subnet max-nya 255.255.255.0 dengan jalur yang sama seperti tadi untuk ke PC1. Oke, lalu kita do show IP root. Oke, di sini udah statiknya sudah ada ya untuk 1.0 dan 2.0 dengan jalur 20.20.20.1. Lalu kita buat untuk yang di router kedua untuk ke PC 3 yaitu IP root
192.168.3.0 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, dengan jalur 20.20.20.2 ya, karena yang mengarahnya itu 20.20.2. Oke, kita enter, lalu kita do show IP root. Oke, di sini rootnya statiknya ada untuk 1.0 ada dan 3.0 ada ya. Lalu kita buat untuk router 1 itu ke PC3 IP root 192.168.3.0 subnet maxnya 255.255.255.0. Lalu dengan jalurnya itu sama dengan ke PC ke router yang kedua yaitu 10.10.10.2. Oke, enter. Setelah itu coba kita ping 192.168.1.10. Oke, kita ping. Biasanya pertama-tama tuh suka gagal ya. Oke, di sini berhasil ya. Coba kita ping ke PC 2-nya 192.168.2.10. Oke, berhasil ya. Lalu kita coba dari PC 1 ke ping 192.168.3.10. Berhasil ya. Dan itulah konfigurasi static routing pada 3 router. Selanjutnya, saya akan melakukan setup topologi VLAN. Di sini saya akan menambahkan satu buah switch. Oke, satu buah switch. Lalu saya akan menambahkan PC-nya di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu kita hubungkan dari router 3 ke switch, dari switch ke PC 6, dari switch ke PC 7, ini ke sini, lalu ini ke sini. Oke. Setelah itu kita buat kotaknya agar mudah. Di sini VLAN 20, di sini untuk VLAN 3, VLAN 10. Oke, di sini kita buat dulu di sini untuk VLAN 20. Oke, dengan IP 172.168.2.1/24. Oke, di sini VLAN 10 dengan IP 172.168.1.1/24. Oke. Setelah itu kita buat VLAN-nya di switch terlebih dahulu. Kita masuk ke mode global configuration. Kita buat VLAN 10 dan VLAN 20. Oke. Kita lalu do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN 10 dan VLAN 20-nya sudah berhasil dibuat. Lalu kita masukkan interface-nya. Untuk VLAN 10 ada FA02 dan FA03. Kita masukkan VLAN 10. Kita Oke, di sini untuk VLAN 10 ada FA02 dan FA03. Di sini untuk VLAN 10 ada FA02 dan FA03. Di sini kita masukkan interface range FA02 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, kita X. Nah, untuk VLAN 20 ada FA04 dan FA05. Kita buat interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke. Lalu kita coba lihat do show VLAN brief. Oke, untuk VLAN 10 ada FA02 dan FA03 dan VLAN 20 di sini ada FA04 dan FA05. Lalu setelah itu kita buat interface G0/2-nya hidup dulu, enable conft, lalu kita masuk interface G0/2 no shutdown. Oke, kita lihat terlebih dahulu
sudah hijau ya. Lalu coba kita masuk. Kita buat kali ini kita akan membuat sub interface-nya ya. Kita X terlebih dahulu. Kita buat interface G 0/2.10 yaitu untuk VLAN 10. Lalu kita masukkan encapsulation .1q 10 yaitu interface ini untuk VLAN 10. Lalu kita masukkan IP-nya 172.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, kita X, lalu kita buat sub interface VLAN 20 interface G 0/2.20, lalu encapsulation .1q 20, lalu masukkan IP address 172.168.2.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Cek untuk interface sub interface-nya do show IP interface brief. Oke, di sini untuk interface 02.10 dan 0/2.20 sudah up ya statusnya, dan sudah selesai untuk konfigurasi sub interface-nya. Oke, setelah tadi kita sudah melakukan konfigurasinya, kali ini kita akan konfigurasikan IP-nya ke setiap VLAN-nya. IP ke setiap PC. Di sini 172.168.1.2, oke, 255.0. Gateway-nya itu 172.168.1.1. Oke, sudah. Lalu kita ke PC 7. 172.168.1.3. Subnet max-nya 255.255.0. Lalu kita buat gateway-nya 172.168.1.1. Oke, sudah. Lalu kita setting IP divisi 8 VLAN 20 172.168.2.2 255.0. Oke, 172.168.2.1. Lalu kita ke PC 9. 172.168.2.3. 255.255.0. 172.168.2.1. Oke, dan itulah setup topologi VLAN-nya sudah selesai. Lalu kita coba kirim paket. Successful, dan successful. Dan itulah setup topologi VLAN-nya sudah selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi static routing pada VLAN di sini. Oke, pertama-tama kita lakukan konfigurasi terangnya terlebih dahulu karena yang tadi saya terlewat. Lalu kita masukkan interface FA 0/1 switch port mode terang. Oke, sudah. Nah, kita coba kirim paket ya dari PC 8 ke PC 7. Pilot. Coba kita ulang lagi. Oke, sukses sekarang. In progress. Sukses. Oke. Karena pada router ketiga ini, karena VLAN 10 dan VLAN 20-nya IP root-nya sudah ada, coba kita lihat. Kita do show IP root. Oke, di sini kita lihat ada 172.168.1.0 di sini sudah ada ya untuk VLAN 10, dan 172.168.2.0 ini sudah ada untuk VLAN 20. Lalu coba kita ping. Sukses. Lalu kita coba ke sini. Sukses. Oke. Karena
pada PC 1 dan PC 2 di sini belum ada IP route ke VLAN 10 dan VLAN 20, maka diperlukan yang namanya static routing. Oke. Oleh karena itu kita setting static routingnya, itu pertama IP route kita set untuk VLAN 10-nya terlebih dahulu 1.0 255 255 255.0 dengan jalur 20 20 20.2. Oke, lalu kita set untuk root yang VLAN 20 yaitu 172.168.2.0, subnet masknya 255 255 255.0, lalu dengan jalur yang sama seperti yang tadi 20 20.2. Karena jalurnya kita menggunakan jalur yang ini ya, 20 20.2. Lalu kita enter. Lalu setelah itu kita do show IP route. Oke, di sini sudah ada ya untuk 172.168.1.0 itu melewati jalur 20.20.2 dan 172.168.2.0 melalui jalur 20.20.2. Oke, sekarang kita coba untuk di router 1 enable consti, lalu kita buat rootnya 172.168.1.0 dengan subnet max 255 255 255.0 dengan jalur yaitu yang ini 10 10 10.2 10 10 10.2. Lalu kita buat untuk VLAN 20-nya 172.168.2.0, subnet maksnya 255 255 255.0, yaitu dengan jalur yang sama 10 10 10.10.2. Lalu kita coba do show IP route. Oke, di sini IP route-nya itu sudah terbuat ya, 172.168.1.0 10.10.10.2, jalurnya 172.168.2.0, jalurnya 10.10.2. Oke, selanjutnya kita coba lakukan ping dari PC 1 ke VLAN 20. Itu sukses ya. Coba kita hapus terlebih dahulu. Ini ke PC 7, sukses. Oke, kita ke PC 6, sukses. Oke, selanjutnya kita kirim dari PC 2 ke VLAN 20, sukses. PC 2 ke PC 8, sukses. Lalu PC 2 ke VLAN 10, sukses. Dan itulah tentang konfigurasi static routing pada VLAN. Oke, cukup sampai situ saja tentang mode ketiga yaitu static routing. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor pamit izin undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.